Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Aku tidak tertarik dengan tawaranmu. Dan soal hancurnya alam angin atau bertahannya alam angin, itu juga bukanlah urusanku, jawab Lin Tian yang menolak tanpa ragu. Mendengar jawaban Lin Tian, wanita tersebut menjadi tidak senang dengan sikap Lin Tian. Dia awalnya merasa, itu akan mudah untuk membujuk Lin Tian yang sekarang tidak berada di tiga alam kuat. Karena menurutnya, Lin Tian menjadi berani seperti itu murni karena dia mempunyai keluarga yang kuat. Lin Tian pasti akan ketakutan saat dia tidak berada di sisi kakek dan neneknya tersebut. Tapi dia salah, ternyata sikap Lin Tian benar-benar sudah sombong dari awalnya, dan ini membuat wanita itu kehabisan akal. Karena sejak dia datang, dia telah mencoba berbagai cara. Bahkan beberapa cara mengancam telah dia coba kepada Lin Tian, tapi semuanya juga gagal. Kaisar kehancuran, kami telah bersikap baik kepadamu, bahkan kami juga sangat menghormatimu. Jadi tolong terima tawaran kami. Karena kalau tidak, ucap pemuda itu dengan wajah menyeramkan, dan menatap Lin Tian penuh permusuhan. Jika tidak kenapa? Tanya Lin Tian dengan santai saat memandangi pria muda itu dengan acuh. Hanya seekor semut di alam dewa surgawi saja, itu berani sekali berbicara seperti ini di hadapan Lin Tian. Bukankah itu sama dia sedang mencari kematiannya sendiri? Jika tidak, mungkin alammu ini akan hancur, dan wanita di sisimu akan menjadi milik orang lain. Jadi cobalah untuk berpikir dengan baik, jawab pria itu dengan senyum jahat saat memandang tiga wanita di belakang Lin Tian. Bang! Pria muda itu tiba-tiba saja terhempas dengan keras ke dinding aula itu. Dan di saat semua yang ada di sana melihat ada 9 luka, yang seperti ditusuk tepat di setiap 9 luka pria muda itu, lalu wajah wanita muda itu berubah dan memandang Lin Tian. Tapi dia salah sangka, karena yang menyerang saudaranya itu bukanlah Lin Tian. Sebab Lin Tian sendiri juga kaget dengan apa yang terjadi di depannya. Saat dia melihat ke belakang, dia melihat Seng Chuer yang lembut telah berubah menjadi sangat dingin. Di keningnya ada simbol 9 ekor, dengan membentuk teratai yang di tengahnya ada api putih. Dan di belakang Seng Chuer ada gambar monster, yang mana itu adalah rubah ekor 9 yang terlihat membuka matanya dengan malas. Di setiap ekornya ada bercak bekas dari tusukan yang dia lakukan kepada pria muda tersebut, lalu Mu Xuanyin dan juga Lan Jingyi ikut kaget saat melihat penampilan Seng Chuer tersebut. Chuer, kamu, ucap Lin Tian sambil menatap roh di belakang Seng Chuer dengan mata berbinar, dan masih kaget dengan apa yang dia lihat. Rubah putih ekor 9, ucap tetua agung yang melihat semua di dalam aula dengan mudah. Bahkan Ming Bier dan Bai Yu yang duduk di halaman juga melihat Seng Chuer dengan kaget, dan mereka bisa merasakan kalau roh rubah putih ekor 9 ini jauh lebih kuat dari mata takdir milik Seng Chuer sebelumnya. Seng Chuer tersadar dan roh rubah yang ada di belakangnya itu pun menutup matanya, sebelum menghilang dari pandangan semua orang yang kaget itu. Kaisar kehancuran, kenapa kamu menyerang saudaraku? Tanya wanita muda yang tadi kaget setelah dia kembali normal lagi. Cih, itu karena dia telah berani mengancamku, bahkan dia dengan berani memiliki niat untuk mengambejel istriku. Jawab Lin Tian dengan tenang. Jaga bicaramu Kaisar kehancuran. Kalau bukan karena alam es dan elemen yang membantumu, apakah kamu pikir kami takut denganmu? Ucap salah satu tetua yang marah saat melihat tuan muda mereka terluka. Wow, kalau begitu kalian bisa keluar, dan jangan datang lagi ke alamku. Bahkan jika kamu mau, mari kita bertarung untuk memperebutkan alam kita masing-masing. Aku yakin meskipun aku gagal, tapi masih banyak yang akan tertarik dengan alam kalian setelah Dewa Angin mati.
Ucap Lin Tian yang masih acuh kepada alam angin. Mendengar perkataan yang menusuk dari Lin Tian ini, wajah para tetua yang tadi marah itu semakin terlihat jelek. Mereka tentu saja tahu apa yang akan terjadi saat Dewa Angin mati, bahkan bisa dibilang mereka juga tidak berani untuk berperang dengan alam kehancuran. Itu karena, mereka telah melihat betapa setianya setiap makhluk yang ada di alam kehancuran ini kepada Kaisar Kehancuran. Dan dari apa yang mereka lihat, semua pasukan alam kehancuran ini tidak kalah dengan alam angin mereka dalam formasi pertempuran. Bahkan mungkin jauh lebih kuat, karena itulah mereka hanya berani untuk menggertak Lin Tian dan tidak ada rencana untuk berperang. Apakah kamu akan melihat salah satu bawahan Kaisar Langit yang setia mati begitu saja? Tanya wanita itu dengan putus asa. Nona, bahkan di mataku ayahmu itu tidak ada harganya. Asal kalian tahu saja ya, alammu itu bahkan tidak pernah ada dalam pikiranku, karena kalian semua terlalu lemah. Bahkan kalian saja tidak berhasil menjaga satu mayat dari keluarga kalian. Jawab Lin Tian sambil mengejek wanita muda itu dengan tatapan jijik. Wanita muda itu pun marah kepada Lin Tian, karena ucapannya yang benar-benar membuat dia sakit hati. 4 tetua yang ikut bersama kedua anak Dewa Angin itu pun melepaskan aura mereka untuk mengancam Lin Tian, tapi Lin Tian malah tidak mundur, dan dia juga melepaskan auranya yang perkasa kepada keempat orang yang masih berada di alam dewa penguasa tingkat menengah tahap awal itu. Dewa penguasa tingkat rendah tahap puncak. Ucap keempatnya secara serentak, karena mereka kaget dengan kekuatan Lin Tian. Bahkan jika dibandingkan dengan tuan muda pertama mereka ini, tuan muda pertama itu tidak ada apa-apanya. Bahkan tuan muda pertama mereka bisa terluka oleh istri dari Lin Tian, yang hanya berada di Dewa Surgawi tingkat tinggi tahap puncak. Bisakah kalian pergi sekarang juga? Jangan pernah berpikir kalau aku akan membantu kalian begitu saja. Dan cepat bawa pria ini pergi juga. Karena jika dia berani bertindak dan berpikir aneh-aneh kepada istriku, maka aku tidak segan-segan untuk membunuh satu lagi anak Dewa Angin. Ucap Lin Tian dengan nada yang sangat dingin. Melihat bahwa mereka telah gagal dan tidak ada cara lain untuk mencoba membujuk Lin Tian agar membantu mereka, akhirnya dia membawa 4 tetua dan saudaranya pergi dari aula itu untuk kembali ke alam angin. Bang! Crot! Tapi saat mereka sudah jauh dari istana kehancuran dan sudah dekat dengan portal alam berada, suatu tekanan langsung menghantam mereka, dan itu membuat mereka semua memuntahkan darah secara serentak. Sontak saja hal itu membuat kelimanya kaget tidak mengerti, dan siapa yang telah berani menyerang mereka di alam kehancuran itu. Ini hanya peringatan. Jika kalian berani berpikir yang aneh-aneh dengan menantuku, maka aku sendiri yang akan menghancurkan alam angin. Ucap seorang wanita di langit, itu dengan suara yang sangat dingin kepada mereka. Suara dan tekanan ini sudah melebihi dewa penguasa tingkat tinggi tahap puncak. Ucap salah satu tetua itu dengan ngeri. Tidak ada yang ingin tinggal di alam kehancuran lebih lama, karena sekarang mereka tahu kalau alam kehancuran ini, itu bukan alam yang lemah seperti apa yang mereka pikirkan sebelumnya. Dengan adanya satu orang di alam dewa penguasa yang kuatnya melebihi Dewa Angin, maka itu sama saja mereka datang ke sini untuk mencari kematian mereka. Untung saja Kaisar Kehancuran tidak tertarik untuk membunuh mereka di sini. Bahkan jika Kaisar Kehancuran membunuh mereka di sini, maka alam angin tidak akan berani banyak bicara tentang masalah itu. Memikirkan bagaimana Lin Tian sesombong ini, anak wanita dari Dewa Angin hanya bisa menggigil ketakutan. Dia awalnya sengaja membiarkan saudaranya untuk mengancam Lin Tian, itu agar dia bisa tahu akan posisi Lin Tian. Tapi ternyata, merekalah yang sebenarnya tidak tahu dengan posisi mereka. Dan sekarang satu-satunya cara untuk menyelamatkan ayahnya, itu telah berakhir dengan kegagalan.
Mungkin dia harus kembali hanya untuk bisa melihat ayahnya mati di tempat tidur, atau mencari cara lain untuk menyelamatkannya tanpa bantuan Lin Tian. Sudah, jangan terlalu difikirkan, ini juga salah kita sendiri karena terlalu meremehkan Kaisar Kehancuran, ucap salah satu tetua sambil menghela nafas berat, saat mengingat bagaimana dia bertindak sombong sebelumnya. Aku tahu sekarang kita tidak bisa meminta dia untuk menolong ayahku lagi. Apakah kita akan melihat ayah mati begitu saja? Ucap wanita muda itu dengan penuh kesedihan saat memikirkan ayahnya. Kita akan coba cara lain, seperti meminta bantuan kepada Dewa Kegelapan. Mungkin dengan dia turun tangan, maka Kaisar Kehancuran mau memberi dia wajah, ucap tetua tersebut dengan mendesah. Iya, aku akan meminta Tetua Agung untuk berbicara dengan Dewa Kegelapan, itu agar dia bisa membantu kita untuk bicara dengan Kaisar Kegelapan, ucap wanita muda itu setelah menemukan satu-satunya cara terakhir untuk ayahnya. Mereka sepertinya memang tidak tahu sopan santun, ucap Ming Bier yang marah dengan sikap alam angin tersebut. Karena mereka berpikir kalau alam kehancuran yang terlemah, dan mereka tidak tahu kalau sekali mereka menyentuh alam kehancuran, maka tidak ada kata selamat lagi bagi mereka, jawab Baiyu dengan nada tenang. Tapi dia juga yang paling marah, karena masih ada yang berani mengancam anak dan menantunya secara terang-terangan di depan hidungnya. Hufha, ibu, nenek, apa yang kalian lakukan? Ucap Lin Tian yang sudah berada di tempat mereka dengan sangat cepat. Tampaknya Lin Tian sudah tahu apa yang telah dilakukan oleh Ming Bier dan Bai Yu tadi kepada alam angin dengan sangat jelas, tapi dia tidak terlalu peduli dengan hal tersebut. Karena orang-orang itu sendiri yang datang dengan sedikit kesombongan yang juga membuat dia kesal. Ditambah lagi dengan tuan muda pertama itu, dia berani sekali ingin bermain dengan wanitanya. Sedikit memberi anak-anak bodoh itu pelayanan yang baik atas sikap mereka tadi, sepertinya itu sudah cukup, jawab Bai Yu dengan santai. Lin Tian yang mendengar perkataan Bai Yu hanya tersenyum, dan dia pun duduk di sana bersama kedua wanita itu dengan wajah tenang. Tetapi anehnya, dia tidak berbicara sedikit pun setelah duduk. Ada apa? Aku yakin kamu ingin mengatakan sesuatu kepada kami kan? Ucap Bai Yu yang lebih mengerti dengan Lin Tian. Lin Tian segera memandang Bai Yu dan Ming Bier, lalu dia dengan tenang mengangguk dan mengatakan kenapa dia ke sini menemui mereka berdua. Dengan tenang Lin Tian segera menjelaskannya, tapi saat ini wajah kedua wanita itu berubah menjadi serius, itu karena apa yang akan dilakukan Lin Tian ini sangatlah bahaya. Nak, apakah kamu yakin? Itu sangat bahaya loh, ucap Ming Bier dengan serius saat memandang Lin Tian. Lia, aku ingin melakukan sesuatu di sana. Jadi aku hanya perlu pergi ke sana sendirian. Tapi nenek tenang saja, kan ada bayi kecil yang ikut denganku juga, jawab Lin Tian sambil menjelaskan kalau ada bayi kecil yang ikut bersamanya. Jika si nakal itu ikut, maka itu sudah bagus. Karena dulu dia pernah ke sana, dan bahkan membuat kekacauan juga di sana, ucap Bai Yu dengan tenang. Walaupun dia khawatir karena tidak ada yang bisa dia lakukan, karena sekali Lin Tian memutuskan kalau dia akan pergi, maka dia akan tetap pergi meskipun tidak ada yang setuju. Tapi dia tentu saja sedikit tenang, karena ada bayi kecil yang ikut bersamanya. Karena dia juga tahu, kalau dulu bayi kecil pernah ke alam bawah, bahkan membuat kekacauan di sana. Bahkan Dewa Neraka semasa masih berada di alam bawah, itu menjadi kesal karena ulahnya. Kapan kamu akan pergi? Tanya Ming Bier. Besok. Aku telah menundanya karena melatih Chuer sebelumnya, jadi aku akan berangkat besok atau nanti malam tanpa mengatakan kepada mereka soal ini, ucap Lin Tian dengan tenang. Ming Bier dan Bai Yu tidak keberatan dengan kepergian Lin Tian lagi, dan mereka juga tidak menanyakan kenapa dia tidak mengatakan hal ini kepada wanita-wanitanya. Nenek,
Ibu, aku minta bantuan kalian. Jika sampai dalam beberapa hari ke depan di negeri langit mengadakan pertemuan, katakan kepada mereka kalau aku sedang berlatih dan tidak dapat diganggu, ucap Lin Tian. Oh, itu tidak masalah. Nanti biar ibu saja yang pergi ke negeri langit karena ibu mengerti apa yang sedang kamu rencanakan itu, jawab Bai Yu. Lin Tian pun setuju dengan Bai Yu yang akan pergi mewakili alam kehancuran nantinya di negeri langit, dan Lin Tian juga memberikan sebuah kotak yang dia titipkan kepada Bai Yu untuk seseorang. Setelah dia selesai dengan keduanya, dia pun pergi untuk menyiapkan beberapa hal yang akan dia bawa ke alam bawah nantinya. Semuanya akan melihat apa yang terjadi di alam bawah nanti. Semoga saja aku menemukan beberapa petunjuk yang mendekati kepada musuh-musuh Kaisar Langit yang lama, ucap Lin Tian saat terbang menuju kamarnya dengan wajah serius. Sejak dia datang ke alam langit, dia hanya bertemu sekali dengan musuh lama Kaisar Langit itu. Dan terlebih lagi di saat dia bertemu, dia pun tidak tahu bagaimana wajah dan siapa dia yang sesungguhnya. Tapi dia yakin akan satu hal, yaitu orang tersebut adalah orang yang paling dekat dengan Kaisar Langit. Karena jika bukan, mana mungkin dia mempunyai kekuatan untuk melukai bahkan membuat Kaisar Harimau kesulitan sebelumnya. Karena hanya dengan memiliki koneksi dari dalam sajalah, maka mereka dapat mengawasi setiap gerak-gerik Kaisar Langit dan juga alam binatang dengan baik. Sudah saatnya untuk membersihkan beberapa kotoran di negeri langit saat kita kembali, gumam Lin Tian. Dia pun dengan tenang duduk di dalam kamarnya, lalu memeriksa di mana kedua wanitanya berada. Dengan dirinya sebagai penguasa untuk mencari orang yang dia cari di alamnya sendiri, tentu saja itu tidaklah sulit. Dan di saat dia tahu kalau keduanya masih berada di tempat kerjanya, yang saat ini sedang menyelesaikan beberapa tugas, Lin Tian tidak lagi mengganggu mereka, dan memutuskan untuk pergi malam ini juga di saat ketiga wanitanya sibuk dengan kesibukan mereka. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.